kau. Jadi nggak jadi masuk Islam. Hello, tidak akan kutinggalkan agamaku demi kau. Ya janganlah demi saya, demi Yesus lah. Ya justru itu aku mengikuti ajaran yang benar, itu ajaran Yesus gitu loh. Lah Yesus itu seorang Muslim, dia anak soleh. Udahlah bang, jangan gara-gara kita beda keyakinan kita bertengkar-tengkar gitu loh, nggak baik loh. Curhat. Tadi sama semua orang diajak bertengkar, nih giliran sama Bang Juma nggak berani bertengkar, gimana sih? Bukan kayak gitu, gini loh, kita kan menghargai tadi gitu. Ya, bukannya ngajak bertengkar Mbak Olan, kita diskusi aja baik-baik. Seperti yang dikatakan Bang Juma itu di dalam Ibrani 5 ayat 7 ya Bang Juma ya. Yesus Ya, itu betul. anak soleh. Yesus anak soleh. Anak soleh itu adanya di mana? Di Muslim. Bukan seperti itu, iya itulah menurut kalian kan. Kalau menurut saya kan beda lagi gitu. Ini bukan menurut saya, menurut kitab Anda. Karena kesolehannya, nah kan begitu tuh. Ia taat sampai mati. Ya kan? Karena kesolehannya doanya didengar, bahkan ia taat sampai mati kan gitu. Yesusnya anak soleh nih. Udah ya, nggak usah ngomong-ngomong ke Ini Tuhan ya. Olan mau dengerin nggak Ya tadi udah, Olan nggak dikeroyok Bu Darni sama Luga? Masih ada loh videonya tadi saya rekam. Udah, nggak penting bagi aku itu ya kan bang. Ya sudah, sekarang sudah sejauh mana pengetahuannya tentang Islam? Loh kok ngomongnya kayak gitu? Kan aku nggak belajar Islam. Gimana sih? Ya biar sama seperti yoga. Oh nggak usah bang, jangan sama-samakan gitu loh. Ya katanya mau jadi pengikut Yesus, gimana dong? Lah, karena pengikut Yesus lah, aku tidak akan meninggalkan agamaku. Yesus itu seorang Muslim. Udah bang, jangan kita bertengkar karena Tuhan. Jangan kayak gitu. Bukan bertengkar, menjelaskan yang benar. Yesus itu Muslim. Galatia 4 nomor 4 sampai nomor 5. Dia itu Muslim, dia bukan Kristen. Ya udahlah, nggak usah kita pikirkan itu dulu, ya kan? Lalu apa yang harus kita pikirkan? Nggak tahu. Masa depan kita gitu Bang Juma. Ini kok namanya Bang Handi, ini kok namanya Aini, mirip namanya istrinya Bang Handi. Oh, jangan-jangan jodoh ini. Sama kayak nama mantan istrinya Bang Handi loh, Aini. Ya karena gini loh, akun saya itu banyak ke Bennett, udah 5 ke Bennett. Kalau nggak Bisa salah salah itu namanya. nggak salah nama lengkapnya kan Mary. Jadi ya udahlah pikirkanlah masa depannya. Jadi Bang Juma, kalau nanti ke Medan sekali lagi, ya nggak usah gabung di API lah kali ini Bang ya. Ada tempat abang untuk cerita kayaknya udah. Oh iya. Iya betul. Dia kan tinggal di ini, di mana? Toba kan, Toba. Bukan di Samosir. rumahnya di tengah sawah. Oh. Enggak Ya lah. aku harap, tunggu ya, aku harap Tua Bangka diam dulu. Ini untuk anak muda. Jadi Tua Bangka nggak usah ngomong. Mampus. Iya. Jadi Yesus itu seorang Muslim. Kalau suka dan cinta kepada Yesus seperti Bang Suma dong. Cinta kepada Yesus, sayang kepada Yesus, hormat kepada Yesus. Coba seirama, seia sekata dengan Yesus. Gitu. Jangan cuma mengaku pengikut Yesus, cinta Yesus, tapi ajarannya tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Itu munafik namanya. Ya kan aku bilang tadi bang, jangan gara-gara ini kita bertengkar gitu loh, aku nggak mau. Jangan bertengkar. Kita satu akidah dengan Yesus. Kita luruskan akidah itu. Jangan nyamar-nyamar jadi pengikut tapi ternyata bukan. Ya gini loh bang, kita kan punya kepercayaan masing-masing. Ya kan? Jangan punya kepercayaan masing-masing. Harus ikut ke Yesus. Ikut ke Yesus. Oh nggak bisa kayak gitu, karena saya mengikuti Yesus lah. Ya kayak gini gitu loh, tidak akan meninggalkan agama saya, kan agama yang betul itu agama Yesus. Mana ada Yesus mengajarkan Kristen? Yesus itu juru selamat.
Udahlah bang, nggak usah gara Tuhan kita bertengkar. Kita nggak bertengkar, kita tidak bertengkar ini. Kita berbicara mengenai keselamatan kita ke depan. Saya nggak mungkin membiarkan, Iya, keselamatan kita nih ya. saya tidak mungkin membiarkan ya saudara saya yang baik masuk neraka. Pasti saya ingatkan. Kan begitu, coba bayangkan 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Jadi kalau tidak menganggap Yesus itu manusia, itu penyesat. Nah hari ini kamu menganggap Yesus itu Tuhan, berarti kamu penyesat, kamu antikristus. Gimana ya? Udahlah kita nggak usah bicara ini dulu. Ya iya kayak gitunya. Jadi kalau menganggap Yesus itu Tuhan, berarti menganggap Yesus bukan manusia. Nah kalau tidak menganggap Yesus sebagai manusia, itu adalah antikristus, penyesat, planos, pembohong, penjahat. Dan penjahatnya akan dilemparkan ke dalam neraka. Gitu loh. Ini wujud sayang, wujud kasih, memperingatkan saudara-saudaranya yang cenderung kepada kebinasaan. Kan tak salah toh? Mengkaji Bible tak salah. Iya nggak salah, bener. Gitu dong. Jadi harus belajar di Bible. Yesus ini sebenarnya Kristen apa Islam sih? Nah ternyata Yesus itu juru selamat. Dan dia katakan dalam Yohanes 14:27, aku tinggalkan damai sejahtera untuk kalian. Coba. Aku tinggalkan damai sejahtera. Apa damai sejahtera itu? Ya salam. Shalom itu apa? Ya salam. Salam itu apa? Ya Islam. Yeremia 29 nomor 11. Aku Tuhan mengetahui rancangan-rancanganku tentang manusia, yaitu rancangan damai sejahtera. Berarti Islam ini sudah dirancang oleh Allah dari sejak dahulu kala. Makanya dikatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan damai sejahteraku untuk kalian. Udah cukup Roma, aku nggak kuat denger nih. Udah cukup. Mati meja. Jadi gimana? Kapan mau syahadat? Maaf ya bang ya, kita punya kepercayaan masing-masing. Ya mungkin kalau abang kayak gitu ya saya nggak bisa gitu loh. Gimana ceritanya? Kepercayaan kita berbeda, tapi minimal kepercayaan Yesus dan kepercayaan saudari Olan ini sama. Yesusnya Yudaism, la ilaha illallah. Itu adalah kepercayaan Yesus, la ilaha illallah. Ya itu kan menurut abang loh, bukan menurut Itu menurut saya. Yesus, itu menurut Yesus. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya ilah. Tidak ada ilah yang lain. Yohanes 17 nomor 3. Itu kata Yesus, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Itu kata Yesus loh. Lah, lantas siapa kita yang justru berkata tidak sesuai dengan ucapan Yesus? Sesungguhnya hidup kekal itu adalah Engkau juga adalah Tuhan. Itu di mana ada ucapan kayak gitu? Nggak ada. Ya udah bang, nggak usah bahas itu dulu. Jadi mau bahas apa Juma. Dan? Juma, sak berak dah dengar kau cerita Juma. Berarti kamu mau mengatakan Yesus itu berak? Lucu ente ini. Gak Yohanes usah kau 7 paksa mustahadat Juma. Yohanes 17 nomor 3. Umumkan aja. Coba Jangan Yohanes mati 17 nomor 3. itu. Yohanes 17 nomor 3 apa bunyinya? Ya kami juga punya keyakinan loh bang Zuma. Iya Jangan- saya ngerti. Saya paham. Tapi Yesus mengatakan apa di Yohanes 17 nomor 3? Hidup kekal adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Kul huwallahu ahad. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai ahad.
Jelas itu. Masuk nggak Kristen di situ? Nggak bisa. Kristen 3 Tuhan. Bagaimana mungkin mau ahad? Tuhannya ada 3. Ya udahlah, nggak usah dibahas-bahas. Ya minimal jinnya keluar dari tubuhmu ini kalau dengar ini. Kok jin pula? Apa dan yang mengajarin kamu itu menuhankan Yesus? Kan Yesus mengatakan hidup Di kekal agama adalah. kami nggak ada jin-jin itu, yang ada itu Lucifer. Ya. Nah itu dia, sama aja nya. Jin itu juga Lucifer juga nya, samanya. Jin itu bahasa Islam, Lucifer itu bahasa Inggris. Halal bin Zakar itu bahasa Ibrani. Seperti itu. Iyalah. Bang, lebih baik abang kembali ke jalan Yesus daripada emang kayak gini. Justru inilah jalan Yesus. Jalannya Yesus itu mengimani dirinya sebagai Rasul Allah, utusan Allah. Yesus itu, makanya dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mengenal aku yang engkau utus. Berarti Yesus dikenal sebagai utusan. Sampai pingsan gitu tuh Bang, jatuh HP-nya kayaknya tuh. Terpental ini orang-orangnya. Allahu Akbar. Lemes. Ini kayaknya besok ada maskapai penerbangan pada nawarin tiket gratis ke Medan nih Bang Juma nih. Loh, olannya kemana itu? Kental. Saking lembutnya ngomongnya tadi sampai jatuh merosot tuh Bang kayaknya. Merosot tuh Kang. Dari tempat tidur ngelosot kemana kali itu. Cabut dia bang, karena kuliah Bang Juma kelas teri dianggapnya. Dia nggak ngomong gitu. Nah sekarang menurut Yesus ada berapa Tuhan? Menurut Yesus deh, ada berapa Tuhan? Coba, sanggup Anda jawab? Silakan. Menurut Yesus ada berapa Tuhan? Yesus itu Alfa dan Omega bang. Saya tanya, menurut Yesus pribadi Tuhan itu ada berapa? 1, 2, atau 3? Tuhan itu Yesus. Yesus itu adalah Tuhan. Itu menurut Kristen. Itu menurut Kristen. Yang saya tanya menurut Yesus, bukan menurut Kristen. Kalau Kristen kan Tuhannya ada 3, roh-roh sembahannya ada 7. Itu menurut Kristen. Yang saya tanya, menurut Yesus pribadi Tuhan itu ada berapa? 1, 2, atau 3? Tuhan itu ada berapa? Menurut Yesus loh yang saya tanya. Soalnya salah itu bang, soalnya yang salah, nggak bisa dijawab itu. Kenapa nggak bisa dijawab? Karena Yesus salah sendiri. soal. Loh, menurut Yesus loh, kan di dalam, dengarkan, di dalam pengajaran Yohanes 1:18 tidak ada orang yang bisa menjelaskan tentang Tuhan, melainkan Dia, Yesus. Dialah yang punya hak mentafsirkan, menjelaskan, menguraikan tentang Tuhan. Uraian Yesus tentang Tuhan, Tuhan itu ada berapa pribadi? Jangan sembunyikan kebenaran, Bung. Halo Bang, Assalamualaikum. Waalaikum. Jangan sembunyikan kebenaran. Yesus mengatakan pribadi Tuhan itu ada berapa? 2, 3, atau 1? Bang Juma, kami ini orang Kristen adalah orang benar. Benar apa? Benar-benar sesat. Orang Kristen benar sesat. Pertanyaan saya sederhana loh. Apa Pak? Ulang lagi, Bang. Menurut Yesus, Ulang. menurut Yesus, Tuhan itu memiliki berapa pribadi? 1, 2, atau 3? Soalnya salah soal tuh kan, tidak bisa dijawab itu. Salah soal. Yohanes Jadi- 17 nomor 3 jawabannya. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Berapa itu? Berapa pribadi di situ? Apa yang salah dengan ayat itu? Nah, itu ada berapa menurut Yesus? Menurut Yesus Tuhan itu ada berapa pribadi? Oh, salah paham kau situ anak Bang Juma, salah paham kau. Jadi apa yang betul di situ? Ketika satu-satunya di situ ada berapa? 1 atau 3?
Allah itu, dengar, Hmm. Allah itu Esa. Itu dia. Iya, Jadi Esa itu Yesus sudah menguraikan itu kok. Kenapa kamu bantah? Hidup Jadi- kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Berapa yang harus dikenal? Berapa yang harus dikenal menurut Yesus? Allah itu Esa, Juma. Iya, saya tanya, berapa Tuhan yang harus dikenal menurut Yesus? Macet. Gak ada macet di sini. Tidak bisa kamu memelintir. Itu ucapan Yesus, bukan ucapan saya. Berapa Jadi- pribadi Tuhan? Berapa pribadi Tuhan yang harus dikenal menurut Yesus? Allah itu adalah gelar. Saya tidak tanya Allah itu apa. Saya tanya berapa pribadi Tuhan yang harus dikenali menurut Yesus? Udah aku bilang tadi, pertanyaanmu salah. Loh, kok salah pula? Yesus berkata, hidup kekal itu adalah Jadi, mereka mengenal Engkau satu-satunya. Satu-satunya mereka mengenal hakikat satu-satunya ini siapa? Jadi pertanyaanmu itu seolah-olah memisahkan keilahian Bapa dan Kristus. Nah, inilah kamu lucunya kawan. Tidak ada Yesus mengajarkan dirinya itu Tuhan di situ. Dia mengatakan hidup kekal adalah mengenal Engkau satu-satunya. Berapa pribadi yang harus dikenal menurut Yesus? 1, 2, atau 3? Ini pertanyaan mendasar loh. Bahasa Indonesianya jelas itu di Bible LAI. Iya, Bibelnya sendiri yang mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Berapa yang harus dikenal? 1 atau 3? Hei. 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 Bang. Jadi di Bible dia yang ada 3 nggak ada bang keluarga semenongkel. Cuman 1 memang di Bible semua isinya. Bang. Hei. Iya, menurut Yesus ada berapa pribadi Tuhan yang harus dikenal untuk memperoleh hidup yang kekal? Menurut Yesus. Jangan tanya menurut Yesus. Pertanyaanmu salah, dah Loh, dibilang. harus menurut Yesus karena Menurut Yesus diutus untuk Katakanlah dipercayai. menurut ajaran Kristen. Kalau ajaran Kristen, saya sudah hafal. Ajaran Kristen mengenal Tuhan 3. Roh Tuhan 7. Tapi saya tidak sedang Jadi ingin kalau- membahas kalau- agama kalau kau Kristen tahu- ini. Saya pertanyakan menurut Yesus, bukan Kalau mempertanyakan tentang pertanyaanmu menurut Kristen. Yesus, maka kau salah soal. Loh, Tanya ke pertanyaannya menurut ajaran Kristen. menurut ada ajaran berapa? Kristen saya sudah tahu. Kalau kau Tuhan, tahu ngapain kau tanya? saya tanya tentang Yesus. Bukankah yang harus dipercayai itu Yesus? Hah? Begitu besar kasih Bapa akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya, kepada siapa? Kepada Yesus, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Yang tidak percaya akan binasa dalam dosa. Kan yang harus dipercaya Yesus, bukan Kristen. Nah, Yesus, ya paman, saya mau percaya deh samamu. Oke, menurutmu Yesus, kami ini harus mengenal Tuhan itu berapa pribadi? Apa jawaban Yesus? 1, 2, atau 3? Jadi Allah itu hakikat, itu dia. Dan dia punya 3 pribadi. Di mana Yaitu itu tertulis? Allah Bapa, Di mana Allah tertulis Anak. bahwa di mana Hei, tertulis bahwa Juma. Tuhan itu 3 pribadi? Tunjukkan ke saya. Tertulis di mana?
Dengar dulu Juma. Saya tidak mau dengar, saya paling anti dengan pendusta. Di mana diterangkan bahwa Tuhan itu ada 3 pribadi? Tunjukkan ke saya. Itulah ajaran Kristen. Saya tidak tanya tentang ajaran pagan. Yang saya tanya tentang ajaran Yesus. Kalau artinya Saya nggak percaya kepada agama pagan. Paham kau? berarti Saya kau nggak tanya tentang Yesus. Jadi Saya kalau kau nggak percaya, kalau kau bisa nggak percaya kami harus percaya kau. Kayak gitulah ceritanya ini. Saya tidak sedang ingin Anda percaya ke saya. Saya sedang ingin mengajarkan ajaran Yesusnya. Dari mana? Ketika Yesus mengatakan apte ainoiosoi diladi oitesei gronizon ton mono. Capek kau nerangkan Juma. Memang karena saya menerangkan kepada batu, manusia tak berkepala. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Itu menurut Yesus. Percaya enggak Anda? Percaya enggak Anda tuh bahwa harus mengenal satu-satunya? Makna itu Juma, Alkitab itu biar tahu kau disusun itu dari seluruh udah banyak ahli yang nyusun itu. Jadi kalau kau yang menjadi penginterpretasi atau penafsir itu seenak kepala. Saya tidak sedang mentafsirkan. Oke. Saya minta Anda yang mentafsirkan. Jadi makanya biar kau tahu Saya Juma. minta Anda yang mentafsirkan. Kata satu-satunya itu ada berapa di situ? Ada berapa objek, ada berapa subjek, ada berapa oknum yang dimaksud di situ? Ada berapa pribadi kalau dikatakan satu-satunya? Bapa, Yesus dan Roh Kudus adalah satu Juma. La haula wala Jadi quwata aku tahu illa kau gak akan billah. percaya karena memang kau bebal. Di mana dalilnya tuh? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Saya minta dalil. Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Aku berasal dari Bapa. Oke. Ketika dikatakan kemudian satu, itu masih bisa diuraikan nggak? Bapak ini siapa? Yesus ini siapa? Boleh nggak diuraikan? Yang mana di antara Bapa dan Yesus yang satu ini ada di antaranya utusan? Siapa yang utusan di situ? Bapak atau Yesus? Kau bertanya, kan kau ingin menjadikan kemanusiaan Yesus saja yang harus dipertahankan, keilahiannya kau kesampingkan. Kan Kau itunya, dapat ilmu dari mana Yesus punya keilahian? Kau dapat ilmu dari mana? artinya kau tidak mengakui keilahian Kristus sebagai Mesias, bahwa dia adalah Bapa yang mengambil rupa dalam daging. Kan kau menafikan itu. Yes, pasti. Karena itu pagan. Karena itu pagan. Karena kau tahu Itu pagan. Itu pagan. Saya Juma. minta pertanggungjawaban Anda. Dari mana Anda mendapatkan ilmu bahwa Tuhan menjelma menjadi manusia? Dari mana ilmunya? hanya iblis yang hanya satu kerjaan iblis, yaitu meniadakan keilahian Yesus, mendustakan kematiannya, menyangkal kematiannya di kayu salib. Cuman itu kerjaan iblis. Agar apa? Agar manusia ini tetap di bawah kuasa dosa, agar manusia ini tetap dalam cengkeraman dosa, tidak memperoleh keselamatan. Itulah, hanya itu ya kerjaan iblis, dan itulah kerjaanmu. Oke, baik. Sekarang saya tanya samamu. Salib itu pekerjaan setan atau pekerjaan Tuhan? Salib Pekerjaan setan atau pekerjaan Tuhan? Jangan kau tanya salah soal kau itu. Jangan kau tanya. Salah soal kau itu. Salah soal kau itu. Jangan kau tanya. Salah soal kau itu. Jangan kau arahkan begitu. Saya tanya samamu, penyaliban itu karya iblis atau karya Tuhan? Penyaliban itu adalah hukuman yang harus diberikan orang Romawi. Itu hukuman Romawinya itu. Dasar bahlul. Bahlul kau itu bahlul.
Bahlul itu Bilang kau. lagi. Teruskan. Bahlul. Buat yang terang aja kau. Aku jawab pun Kau itu bahlul, kau itu bahlul. Ulangan 21 nomor 23 yang mengutuk di situ siapa? Romawi atau Tuhan? Apa katanya? Aku nggak bawa pula aku kitab aku. Ya itulah aku bilang kau bahlul. Kau ngomong Ya. seenak perutmu. Ketika Nggak kau apa-apa, tidak kau. paham, kau katakan Bahlulnya aku cuma, nggak pertanyaan apa-apa. saya. Teruskanlah. Ya makanya pantaslah Bahlulnya kau aku. Kristen, karena nggak mungkin Kristen kalau kau itu tidak bahlul. Jadi Ulangan Juma kok- 21, ulangan Nah, 21. Apa katanya? Nggak apa-apa, kita buka aja lah. Apa katanya Siti Juma? Nah, di situ diterangkan, maka jangan mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi Betul. haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah, Oh. jangan engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan. Pertanyaan saya, yang mengutuk Yesus Allah atau Romawi? Siapa? Allah ini siapa nih si Allah ini? Itu tertulis di Bibelmu, makanya jangan kucuri kata Allah. Itu Allahnya di situ. Coba baca lu, nggak ada huruf U situ atau O. Allah itu dari mana asalnya? Kau ambil kata Allah ini kalau bukan dari Al-Quran. Dengar Juma. Dengar Juma. Pertanyaanmu salah. Itu Allah. Pertanyaanmu Kau salah. Allah. Kami Allah nggak sama Pertanyaanmu Allah. salah. dengan Allah. Pertanyaanmu salah. Iyalah Juma. Dasar pemakan babi. Otak seupil. Makanya jangan cebok kau pakai 3 batu. Ya kau itu yang tidak cebok-cebok. Kesian. Sekarang saya tanya lagi. Di Coba ulangan tanyakan. 21 ini yang mengutuk Yesus Tuhan atau Romawi? Pertanyaanmu salah semua. Itu kapasitasmu. Itu kapasitasmu tuh. Kau Apa? tidak pernah mau menggunakan otakmu. Waalaikum. Kamu tidak pernah mau menggunakan otak kamu itu. Dengar, Kamu Juma. mengatakan Kau yang menolak menurut- penyaliban kau itu itu kan adalah setan. pertanyaan Justru logika yang politik. melakukan penyaliban terhadap Yesus itu setan. Karena yang disalib itu hanyalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Orang yang dikutuk Elohim itulah yang disalib. Benar, Yesus emangnya Juma. dikutuk? Ah, Yesus Ini- itu dikutuk sama Elohim. Biar ku jawab kau Juma. Tenang dulu kau. Juma. sini Yesus aku itu jawab. dikutuk sama Elohim. Iya, aku jawab pun kau. Nggak usah pula Nah, teriak-teriak silakan. kau. Silakan. Kalau kau masih dongok, kau turun ya. Turun sekarang aja turun. Saya tidak ada waktu Sekarang ada untuk turunkan. manusia dongok kayak kau. Paham? Turunkan aja. Ya udah, kau ke gereja, jilat pantat pendeta biar kau waras. Turun, turun, sampah turun. Iya, turun aja minta tolong. Bibelnya sendiri ditolak semuanya. Gimana mau sehat? Bibel sendiri ditolak. Gak sanggup diskusi. Halo Bang, Assalamualaikum. Ya, Bapak negara, Muslim apa Kristen Bang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim apa Kristen Bang? Ya, Bapak negara, Muslim apa Kristen? Saya Muslim Bang. Ya, ada yang mau disampaikan Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslim Bang, saya Muslim. Maaf Bang. Iya, saya ada yang mau Bang. disampaikan Bang. Kenapa ya mereka ini nggak sadar-sadar ya kalau selama yang dia lawan adalah Bible-nya sendiri ya. Ya itu dia tadi Bang Andi. Kalau di Al-Quran jelas ya kan, la ilaha illallah kul huwallahu ahad. Itu Al-Quran. Kitabnya orang Yahudi dan pernyataan Yesus juga Tuhan itu ahad. Bahkan sudah terang tertulis hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya. Muncul pertanyaan, satu-satunya di sini 1, 2 atau 3? Dipelintir kemana-mana.
Dia katakan satu di situ adalah kesatuan. Kesatuan kayak mana? Sedangkan pada saat Yesus mengatakan satu-satunya Tuhan, saat itu juga Yesus mengatakan dirinya utusan. Berarti antara utusan dan Tuhan yang satu-satunya itu bukan satu hakikat. Inilah celakanya. Lebih celaka lagi orang yang mengaminkan dan mengiyakan kata Allah dipakai di dalam Bible. Berarti mengiyakan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki anak. Berarti mengiyakan Allah menjadi manusia, mati dibunuh manusia. Celaka kalau ada orang Islam mengakui itu. Celaka kalau ada orang Islam yang mengakui bahwa sah kata Allah dipakai di dalam Bible. Itu celaka umat Islam itu. Kalau dia Islam, KTP-nya Islam, maka yang masuk surga hanya KTP-nya. Menurut Ustaz adinda saya, Ustaz Wafi. KTP-nya yang masuk surga. Karena di KTP-nya tertulis Islam. Tapi akidahnya, ya ke neraka dong. Karena dia mengakui bahwasanya Yesus anak Allah. Meskipun Allah yang dimaksud di sini mereka sebutkan dengan sebutan Allah, tapi mereka satu-satunya sumber hanya dari Al-Quran mengambil kata Allah ini. Berarti dengan kata lain, dia mengakui Kolose 6, Kolose 2, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Allah mengosongkan diri, mengambil rupa manusia, menjadi hina seperti manusia, lalu kemudian mati dibunuh manusia. Ini masih bisa disebut akidahnya Islam, orang begini? Masih bisa? Gak bisa. Apalagi mengatakan bahwa menolak hadits sahih itu tak apa-apa. Karena hadis itu nanti 200 tahun baru ada. Jadi tidak apa-apa menolak hadis itu. Ini apa namanya? Sama halnya dia menolak Rasulullah. Apakah orang yang menolak Rasulullah itu Islam atau kafir? Kafir. Jadi jangan tersinggung kalau saya menyebut Anda itu dengan sebutan itu, karena memang akidah Anda sudah melenceng. Tapi KTP saya Islam, ya udah KTP-mu aja yang masuk surga. Dengan mengiyakan kata Allah di dalam Bible-nya Kristen, itu sama halnya Anda sudah menistakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan menolak hadis Rasulullah, dengan mengatakan hadis nanti muncul 200 tahun kemudian, itu sama halnya Anda menolak baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Anda sudah menolak Allah dan Anda sudah menolak Rasulullah. Apalagi namanya? Tinggal satu aja yang Islam, tinggal KTP Anda. Berarti ya masuk surga KTP Anda. Andanya kemana? Sadarlah. Kalau Anda saya sebut dengan sebutan itu. Sadar. Kamu sudah terlalu jauh melangkah, kawan. Karena kebencianmu terhadap saya. Oke, saya kira begitu. Kalau masih ada teman di bawah silakan dinaikkan. Masya Allah. Ya, sampai dulu nih. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Habib? Alhamdulillah. Fenomena yang berkembang ini, Habib. Penggunaan kata Allah itu sebenarnya menurut Habib gimana? Yang ada dalam terjemahan agama sebelah, Habib. Bismillah. Jadi penggunaan kata Allah sebenarnya Islam salah memaknain itu. Karena kata Allah ini adalah sesembahan. CP nih Bang Andi, CP. Bukan nama pribadi. Ini Jadi kalau Paulus dikatakan ini, Allah cara-cara itu nama Paulus itu pribadi, begini. Cara-cara Paulus itu begini. Ternyata Paulus pemakan Cara babi kok panggil Paulus Habib. begini, cara Paulus yang begini, cara Paulus. limit. Cara Paulus yang Ayolah begini. kita debat. Ini Aku anak pakai lonte akun ini. CP nggak dinaiki. Cara Paulus yang begini. Mamanya Hanya lonte udah sebatas. gabung, Cara makanya Paulus begini memang dia. begini, cara Paulus. Cara Paulus. Filipi 1 nomor 18. Ya.
Yesus kalian sebarkan, kalian ajarkan dengan cara mengelabui, aku tetap bersuka cita. Tuh. Cara setan begitu. Cara setan datang berpura-pura jadi malaikat. Setan datang berpura-pura jadi malaikat, ngaku-ngaku sebagai siapa? Engkaukah itu Tuhan? Kena prank gue. Emang kalau nggak berbohong nggak laku ya, kenapa ya? Harus Anak bohong lonte ya. kok dipanggil Habib. Saya juga kaget tadi. Nggak, saya kan orangnya kan Positif. positif thinking itu ya. Aduh. Ya kan muridnya Anak lonte Paulus Bang dipanggil Habib Andi. nih Kalau gimana? dengan Ini dustaku apa arah kemuliaan ini? Tuhan semakin megah. Taruh dulu Pak Bejo. Kenapa aku? Kalau nggak berbohong nggak hidup kali ya, kenapa ya? Ya Allah, ya. Mestinya kalau kamu Kristen buka komal gitu ya. Kau bukalah baca Amsal. Ada pandi di bawah, host dinaikkan host. Ya. Ajarkanlah Bible kepada orang-orang supaya orang-orang itu ngerti Bible gitu loh. Tapi kok kayak licik banget gitu ya. Nggak ada. Pakai nama apa Pandi? Saya lihat nggak ada. Bang Handi mimpi apa hari ini? 2 kali kena prank. Tadi digampar sama Olan, sekarang sama Cepe. Ya saya sih orang berpositif thinking dulu lah sama orang. Tapi ini jelasnya besok pagi banyak yang nawarin tiket gratis sama Bang Juma nih. Makassar Medan gratis. Semua pas kapai kayaknya bakal nawarin. Tapi saya mau diskusi terbuka, ketemu langsung orang kayak gini. Gua ongkosin lah. Kira-kira berani nggak kira-kira orang kayak gini debat offline? Enggak berani Bang Andi. Pucat. Nggak kebayang Bang Andi kalau debat offline, paling nggak curut. Ngomong apa kalau offline dia? Ngomong apa? Apalagi kalau dia nggak bawa HP. Mampus. Salam, selamat sore Indonesia, selamat sore orang-orang yang aku cintai. Apa kabar? Semangat sore Bang Denny. Baik, kami baik. Tuhannya Ya, Yesus salam. memberkati ya. Iya, Masya Bagus Allah. ini Tuhannya Yesus, mantap. Nah, gitu dong. Iyalah. Bang Kan kalian Denny. kan maunya kan mau diberkati sama Tuhannya Yesus, makanya aku bilang Tuhannya Iya, Yesus iya, memberkati ya gitu. Ustaz Yogi, yang sopan ke Pak Denny loh. Pak Denny ini orang pilihan Yesus, dia nabi loh. Gantinya Luga. Udah berapa orang sekarang pengikutnya Pak Denny jadi nabi? Sekarang sebentar ya, 3 ditambah 5, 3 ditambah 5, 8. 3 ditambah 5, 8 ditambah 9. Nggak udah nggak ngomong 17, gitu Pak Denny. Ini tadi gini ditambah Pak 1. Denny. Bang Denny tadi ini urusannya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Turunkan kalau Bang Andi, saya cuma pendengar Bang Andi. Ya siap Bang. Pak Denny, itu ajaran Trinitas ini menurut Pak Denny itu muncul dari ajaran Yesus atau muncul dari ajaran di luar ajaran Yesus Pak Denny? Menurut Pak Denny muncul dari mana nih Trinitas? Trinitas itu munculnya keluar dari mulutnya Tuhan Yesus sendiri. Waduh. Jadi ke Trinitas itu, jadi dia nggak berkata-kata Trinitas, tetapi konsep Trinitas itu dia sebutkan. Jadi pada saat dia bilang gini, pada saat dia berbicara baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi kata-kata Bapa, kata-kata Putra dan kata-kata Roh Kudus itu keluar dari mulutnya Yesus. Nah, itulah yang disebut Trinitas. Jadi silakan dilanjut. Bagaimana Banyuma tadi dengan datanya Yohanes 17:3 Banyuma itu? Yohanes 17:3 tadi, inilah hidup satu-satunya itu gimana ya? Iya, satu-satunya hidup, satu-satunya cara untuk hidup kekal itu mengenal Tuhan yang diperkenalkan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan. Yesus menyebutnya Bapa, itulah Tuhan itu satu-satunya. Dan waktu bersamaan, Yesus bukan Tuhan, dia hanya dikenal sebagai utusan. Utusan siapa?
utusan Sang yang Maha Satu. Jadi Yesus tidak masuk di dalam hakikat yang satu ini. Karena Tuhan tidak setara dengan manusia. Tuhan bukan anak manusia. Tuhan bukan makhluk. Tuhan tidak sama seperti apapun. Yeremia 10 nomor 6. Jadi untuk memperoleh hidup kekal, ya harus mengenal Bapa sebagai satu-satunya pencipta langit dan bumi. Umat Islam menyebutnya Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Seperti itu. Kalau Pak Bro Sedikit Denny Bang Andi, pakai saya tambahin Bang Andi. Iya, iya. Kalau itu kan masalah pembaptisan ya, itu tidak berbicara tentang konsep Hakikat Tuhan. Iya, Musa membaptis dalam awan dan laut. Apakah awan dan laut Tuhan karena disebut dalam pembaptisan itu? Yohanes membaptis dalam air. Itu hanya ya, nggak berbicara tentang ketuhanan di situ. Coba di dalam 1 Korintus 10 ayat 2 itu kalau nggak salah itu. Di situ dikatakan untuk menjadi pengikut Musa mereka semua telah dibaptis dalam awan dan laut. Yesus memerintahkan membaptis dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu pembaptisan, bukan konsep ketuhanan di situ sebenarnya. Lanjut, Akhi Juma. Iya. Silakan Ahi. Pak Denny mengatakan atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus konsep Trinitas, artinya di dalam Bible Anda Pak Denny ada yang kontradiksi dong kalau begitu. Menurut Anda yang mana yang kepegang ini? Statementnya Yesus atau statement yang Bapa, Putra, Roh Kudus itu? Pak Denny, itu bisa dikawinkan nggak? Gimana itu? Apa yang saya katakan itu kan tercatat di Alkitab. Jadi itu aja saya bisa katakan. Jadi bukan jawaban pribadi saya sih sebenarnya. Saya cuma mengulangi apa yang tertulis di Alkitab aja. Jadi kalau Anda memiliki pengertian yang lain, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Yang jelas saya sudah menjelaskan seperti itu. Seandainya Anda memiliki perspektif yang lain, itu saya hormati. Jadi kita beda pendapat aja. Itu penjelasan dari saya gitu loh. Silakan. Sangat logo sekali Pak Denny ini. Tapi boleh nggak kita ajak Pak Denny ini lebih percaya terhadap ajaran utama Yesus Pak Denny? Ajaran utamanya kan itu, menyembah satu Tuhan Pak Denny. Gimana Pak Denny? Ya, itu benar, satu Tuhan. Itu bagi kita itu, bagi kami ya orang Kristen ya. Saya setuju dengan apa yang Anda katakan, kita menyembah satu Tuhan, Islam menyembah satu Tuhan. Demikian pula kami sebagai orang Kristen juga menyembah satu Tuhan juga. Jangan salah sangka. Cuma di dalam keesaan kekristenan itu terdiri dari 3 saksi, memiliki 3 saksi istilahnya seperti yang tertulis di Alkitab itu. Keesaan kita itu memiliki 3 saksi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ada tercatat ketiganya adalah satu. Jadi yang kita sebut sebenarnya manusia biasa bilang 3, tetapi yang Tuhan inginkan itu 3-nya itu disebut 1, bukan disebut 3 gitu. Karena ada tertulis ketiganya adalah 1. Demikian. Cuma ajari saya menghitung dong, Cuma bisa nggak? Iya. Ketiganya adalah 1. Maksudnya ada 3 pribadi, tapi 3 pribadi, tapi satu apa itu? Satu hakikat gitu ya? Kalau saya menyebutnya 3 saksi, jadi saya nggak berani bilang 3 pribadi. Karena apa? Karena kata-kata pribadi itu sendiri tidak tertulis di dalam Alkitab suci Kristen, tetapi yang tertulis adalah 3 saksi. Jadi saya menyebutnya 3 saksi, satu hakikat. Hakikatnya dalam arti satu Tuhan gitu. 3 saksi disebut satu Tuhan. Dia yang bersaksi di dalam surga itu. Nah, apakah 3-tiganya ini Tuhan semua ini? Iya, Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, dan Roh Kudus juga Tuhan. Tetapi kita orang Kristen memahaminya bukan 3 Tuhan, tetapi satu Tuhan gitu. Ini bahaya, ini susah ini Bang Denny, susah saya Bang. Karena Anda sadar mengatakan 3,
dan sengaja mengatakan satu. Bagaimana itu? Tiga, Karena Hmm. iya, karena kita berpatokan kepada kata-kata yang mencatat seperti ini. Ketiganya adalah satu. Ketiganya adalah satu. Itu patokannya di situ. Kenapa kita jadi yang kita sebut tiga itu kita sebut satu, karena ada ayat yang seperti itu. Itu dalam kurung Pak Dani. Pak, itu memang Ketiganya- sisipan. Saya mengakui itu Ini adalah dia. itu adalah sisipan. Iya, iya. Nah. Gini. Kuncinya di sini. Kalau kita berbicara, kita merujuk kepada sisipan, itu sebenarnya saya akui banyak sisipan yang ada tertulis di kitab saya, sebagai contoh di KJV. Itu banyak sisipan. Tetapi bagi saya, karena kata-kata sisipan itu tertulis di Alkitab suci saya, itu saya akui sebagai ayat yang juga diilhami oleh Tuhan, walaupun itu sisipan. Itu kembali kepada iman ya. Jadi karena ada tertulis, semua yang tertulis di Alkitab suci Kristen itu diilhami oleh Tuhan, maka termasuk sisipan itu pun bagi saya itu Waduh. diilhami juga oleh Tuhan. Silakan dilanjut. Ya kalau gini gawat. Iya kan? Bukankah iman itu harus didasarkan pada kebenaran dulu, Pak Denny? Kalau misalnya betul ya, ada yang dikatakan sebagai sesuatu hal yang dinyatakan. Kalau tidak bisa diyakini kebenarannya, bagaimana bisa diimani, Pak Denny? Bagi Anda yang Anda sebut bukanlah kebenaran, bagi saya kebenaran, karena sisipan itu tidak bertentangan dengan apa yang tertulis atau di seluruh dari keseluruhan kitab suci Kristen. Jadi sisipan itu sealur karena sama-sama diilhami oleh Tuhan yang sama. Jadi apa yang Anda sebut ketidakbenaran itu bagi saya adalah suatu kebenaran gitu. Jadi kita persepsinya sudah berbeda di situ, kita saling menghormati saja. Silakan dilanjut. Enggak, bukan gitu, Pak. Masalahnya ditemukan di Bible itu sendiri, membantah yang Anda bilang sisipan tadi benar. Kalau dia dibantah di Bible sendiri, ya, Yesus mengatakan satu-satunya Tuhan yang harus dikenal. Wajib itu untuk hidup yang kekal. Dan dia sebagai yang diutus. Sementara sisipan itu menyatakan kebalikannya. Pak Denny percaya kepada Yesusnya atau yang dibalik dalam penulisan itu yang disisipkan? Percaya dengan apa yang tertulis di Alkitab suci Kristen, dan memang Bapa itu adalah satu-satunya Tuhan. Kalau kamu ingin memiliki hidup yang kekal, percayalah kepada satu-satunya Tuhan yang benar, yaitu Bapa. Ya, kenapa saya juga menuhankan Yesus? Karena apa? Karena jawabannya ada ayat juga tertulis seperti ini. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi satu, sama-sama satunya. Jadi aku dan Bapa adalah satu, itu kunci daripada Yesus itu juga Tuhan. Gitu. Silakan dilanjut. Yang kepada para murid juga satu? Masuk. Tadi saya bilang gini. Bisa satu kalau dengan murid-murid satu itu beda lagi ya. Kalau di dalam murid yang dimaksud dengan satu dengan murid-murid, dengan aku sebagai contoh, aku satu dengan Tuhan, aku satu dengan Yesus, aku satu dengan murid-murid lainnya, aku satu juga dengan itu dalam arti satu roh ya, bukan satu ketuhanan. Jadi yang dimaksud bedanya antara kesatuan saya sebagai manusia biasa dan kesatuan Yesus dengan Bapa itu bedanya karena saya itu satu sebagai manusia di dalam roh dengan Tuhan, dan Yesus itu satu di dalam roh dengan Tuhan, tetapi bedanya itu Yesus itu maha kuasa dan saya tidak maha kuasa, itu bedanya aja. Masalahnya memang kata Yesus harus mengenal, Pak Den. Harus dikenal. Kalau Bapak, Putra, Roh Kudus itu ada berapa sih itu Pak Denny oknum? Bapak, Putra, Roh Kudus itu ada berapa oknum itu? Iya, ayat mencatat ketiganya adalah satu. Jadi tiga itu satu bagi Alkitab Kristen. Tiga adalah satu, gitu. Sengaja kuncinya itu. Kuncinya yang paling penting itu tiga adalah satu itu. Coba kita cek ya. Sekarang kan kesimpulannya ya, Yesus kan sekarang udah nggak ada di bumi nih. Kita tahu semua Yesus kuburannya kosong, terangkat sama fisiknya naik ke surga nih Pak Denny ya. Betul ya? Iya, silakan. Ya. Nah kalau di surga itu Yesus masih berbentuk manusia, Bapa itu roh, Roh Kudus itu roh. Nah bagaimana dikatakan satu? Apakah rohnya Bapa, Roh Kudus masuk semua ke tubuhnya Yesus sehingga Tuhan Anda berbentuk Yesus manusia itu? Begitu ya Pak Denny?
Itu juga betul, tetapi sebenarnya kata-kata satu itu yang dimaksud dengan kata-kata satu banyak orang yang tidak memahaminya. Saya jelaskan di sini sekarang ya. Yang dimaksud dengan kata-kata satu itu adalah satu ketuhanan, satu kemuliaan, dan satu kemahakuasaan. Bukan satu dua botol dijadikan satu, bukan seperti itu sebenarnya. Silakan dilanjut. Kalau esa itu menurut Bang Denny itu berdiri sendiri atau bersama dengan pribadi lain kalau esa? Kalau esa menurut agama lain mungkin itu satu biji ya. Tetapi kalau esa di dalam kekristenan itu adalah satu kesatuan di mana kita mempercayai Tuhan yang namanya Elohim. Kalau kita cek di internet, apa arti daripada kata Elohim itu? Elohim itu sebenarnya adalah esa di dalam bentuk jamak. Kalau kamu cek di internet, jadi Elohim itu Tuhan kita. Dan di mana Elohim itu tercatat keterangan daripada Elohim itu adalah esa di dalam bentuk jamak, plural gitu kalau bahasa Inggrisnya. Kamu boleh cek juga itu kata-kata Elohim. Silakan dilanjut. Plural majesty Pak, bahasa Inggrisnya Pak. Banyak yang dimuliakan. Saya bisa buka kamera kalau kamu mau masuk Ini ke Kalau Pak Denny. keluaran itu. 7 Apa Pak Denny? Keluaran 7 silakan. ya, kalau keluaran 7 nomor 1 itu. Pak? keluaran 7 Kanda. Sebentar ya, saya buka dulu, saya buka KJP-nya sebentar. Iya. Keluaran 7 nomor 1. Itu pengangkatan atas diri Musa, dia diangkat menjadi Tuhan atas Firaun. Ya, nggak jadi masalah. Yang jadi pertanyaan apa? Musa disebut Elohim di situ. Ada berapa Musa? Ya. Satu Musa. Itu Jadi Elohim itu bisa satu, bisa jamak. Coba aku buka anu ya, dictionary-nya Elohim aja. Kita bisa bareng-bareng. Aku buka kamera. Iya, yang saya tanya sebentar itu ya, Musa Elohim. ada berapa Musa? Kenapa disebut jamak? Enggak, itu satu esa, satu dalam kejamakan Elohim. Satu Musa di situ. Iya, satu Musa Sebentar tapi aku buka. kenapa disebut Sebentar jamak? ya. Atau jangan-jangan satu itu bisa disebut dengan sebutan Elohim sama seperti kami disebut Nahnu. Itu bisa jamak. Satu tapi disebut dengan jamak. Karena Musa itu cuma satu, tapi kenapa disebut Ya. Elohim? Kan gitu. Ya Elohimnya, karena Elohim kita merujuk kepada Elohimnya sendiri, bukan kepada Musanya sendiri. Kalau Musanya satu, tapi Elohimnya itu jamak. Karena sebenarnya manusia itu juga disebut Tuhan oleh Tuhan. Kita kayak saya ini juga disebut Tuhan sebenarnya bagi Tuhan, tapi bukan Tuhan yang maha kuasa, gitu. Itu kamu harus mengerti juga. Jadi semua manusia ini sebenarnya disebut oleh Tuhan itu adalah Elohim juga atau Tuhan, di mana tetapi bedanya karena kenapa Tuhan menyebut kita Tuhan walaupun kita itu bukan Tuhan yang maha kuasa, tetapi kita disebut juga Tuhan karena kita ini kopinya Tuhan seperti yang disebutkan di Genesis itu 1:26 dinyatakan bahwa marilah kita menciptakan Adam serupa dan segambar dengan kita, di mana kita itu adalah Tuhan itu. Makanya Tuhan itu menyebut dirinya tuh kita karena dia lebih dari satu. Kita menciptakan Adam itu yang kita kenal. Marilah kita menciptakan Adam. Ayat yang benar tuh begitu. Marilah original teksnya maksudnya. Marilah kita itu Tuhan menciptakan Adam. Bukan kita di situ, serupa dan Pak. segambar. Kami di situ. Kita. Kami. Iya. Bukan kami, itu kita. Serius. nggak bohong. Kami tidak ada kata kita di situ. Cuman di terjemahan Indonesia itu diartikan kita. Karena kenapa? Karena orang Kristen ini memang sudah diajarkan menyembah banyak Tuhan. Makanya mereka menggunakan kata kita. Kita itu murni. Kata kami, Bang. Kalau gitu aku buka kamera, kita masuk ke original teksnya aja lebih baik. Silakan. Iya, Sebentar ya. silakan.
Dibesarin host, Bang Deninya. Suaranya belum muncul Pak Denny, suaranya di mute. Oh, dari tadi ngomong ini. Ini naaseh kita masuk ke dalam sini. Ini di bahasa Inggrisnya itu as. Itu naaseh. Coba kita lihat masuk ke sini. Kita masuk lagi ke sini strong Hebrew-nya. The perform act. Sebentar, asnya sini nggak keluar dia. Dia untuk membuat sesuatu sebentar ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu let us make di sini. Ini bahasa Hebrew-nya, Ibrani-nya. Ini bahasa Inggrisnya. Coba kalau kita terjemahkan ini ke bahasa Indonesia ya. Let us make. Let us make kita buka kita ke bahasa Indonesianya. Ini bahasa Inggrisnya let us make, terus kita buka ke Indonesia. Nah, di sini let us make bahasa Inggrisnya, naaseh itu bahasa Ibraninya, bahasa Inggrisnya itu let us make. Nah, ini bahasa Inggris dan bahasa Ibrani. Nah, bahasa Inggris dan bahasa Ibrani kita terjemahkan ke bahasa Indonesia. Naaseh, marilah kita membuat. Berarti itu kita. Gitu. Kalau kami bahasa ya Ibraninya apa? Juga as juga. Nah, itu dia makanya. Maka lebih tepat ketika kita berbicara mengenai kitabnya orang Yahudi, harus kita kembalikan kepada rasa agama mereka, rasa bahasa mereka. Wayomer Elohim na'asi, mari kami membuat Adam, laki-laki. Besel itu menurut gambar kami. Iya, Bang Juma. Sebenarnya apa yang Bang Juma katakan itu saya tidak bilang Bang Juma salah loh ya. Bang Juma itu juga betul, saya juga betul. Jadi kami atau as itu bisa kami, bisa kita. Itu betul, keduanya betul. Tetapi pada hakikatnya yang kita ketahui yang jelas itu as itu kami atau kita itu lebih dari satu ya, itu aja. Itu aja yang saya mau tekankan. Jadi kita dua-dua sama-sama benar, Bang Juma benar, saya juga benar. Silakan dilanjut. Berarti Musa lebih dari satu. Musa satu, tapi Elohim itu sendiri itu merujuk kepada Elohim lainnya. Bisa juga saya juga Elohim juga, gitu. Saya juga Elohim juga. Saya berani berkata saya juga Elohim. Susah kalau begini, Bang. Ya memang ada ayat yang berkata, memang begitu kok. Jadi ayatnya ada berkata bahwa manusia itu disebut sebagai Elohim juga. Manusia juga Elohim, cuma bedanya kita bukan Elohim yang maha kuasa. Kita cuma Elohim karena kita kopinya Tuhan, karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Gitu. Kalau begitu bukan cuma Yesus berarti. Betul. Ternyata Tapi Pak Denny juga Elohim. Ya, saya juga Elohim, bukan cuma Yesus, betul. Bukan cuma saya, bukan punya Yesus juga, tapi yang bedanya sama-sama Elohimnya, tapi yang satu Elohim itu yang ada maha kuasanya, yang saya tidak ada maha kuasanya. Itu yang membedakan antara saya dan Yesus itu. Sama-sama Elohimnya. Iya, ini gitu. Kalau ini Bang, kalau orang Yahudi praktisi Torah mendengarkan Bang Denny mengaku juga sebagai Elohim, kira-kira orang Yahudi tertawa atau nangis, Bang, mendengarkan itu? Itu yang jadi masalah ini gini loh, yang jadi masalah itu saya tidak begitu repot-repot mau menuruti apa yang dikatakan orang. Jadi saya tuh cuma menuruti apa yang dikatakan Alkitab aja. Jadi Alkitab mencatat seperti itu bahwa manusia itu sebenarnya juga Elohim. Nah, itu Alkitab. Tapi kalau manusia di bumi ini walaupun 2 miliar 200 miliar berkata kita bukan Elohim, itu bukan urusan saya, gitu. Yang jelas saya cuma menuruti apa yang tertulis di Alkitab saja, gitu. Iya, saya ambil jalan tengahnya ya sebagai Muslim. Sebenarnya orang Kristen ini
sah-sah saja mengakui diri mereka itu sebagai theos, tapi tidak sah mengatakan diri mereka itu adalah Elohim, karena Elohim itu hanya merujuk kepada Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Seperti itu. Buktinya Jadi, buktinya si Musa disebut juga Elohim. Jadi jangan kemana-mana, jangan kemana-mana. iya, Musa disebut Elohim, itu disebut sebagai itu karena dia dianggap sebagai Tuhan untuk Fir'aun. Makanya Yesus mengatakan, Bukan Tuhan, iya kan, Tuhan. karena dia penyampai firman, Bang. Nabi Musa itu penyampai firman untuk Fir'aun. Yesus mengatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Elohim. Itu kata Yesus. Nah, di Al-Quran juga begitu. Nabi Musa juga mengaku Allah. Innani anallah. Kenapa? Karena Nabi Musa sedang menyampaikan firman Allah. Tapi kalau manusia yang bukan utusan Tuhan mengaku Elohim, itu yang parah. Ditertawai kita sama orang Yahudi. Kalau Saya juga diutus. Saya berkata-kata seperti ini, saya diutus. Saya diutus untuk mengatakan semua ini. Diutus Tuhan. Oh alah. Diutus Tuhan. Iya, saya diutus Tuhan untuk Iya. berkata. Saya berbicara dengan Bang Suma ini, saya diutus sih sebenarnya. Ya, kalau yang jadi masalah, Bang Suma mau mengakui apa enggak saya ini sebagai utusan. ya sama gitu. ketika saya juga berkata di depan orang-orang, innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Saya juga diutus menyampaikan itu. Tetapi orang waras tidak mungkin menganggap saya ini Allah. Saya sedang menyampaikan firman. Gitu, Bang. Tuh, saya juga sedang menyampaikan firman, itu saya sedang diutus gitu. Kan tuh kamu percaya apa enggak? Gini sebagai contoh gini loh. Ini kita gampangnya gini. Saya ini Denny. Ada 1.000 orang bilang, kamu bukan Denny. Itu bukan berarti saya bukan Denny gitu. Silakan dilanjut. Mungkin sedikit gini deh, Bang Juma ya. Pak Denny mungkin perlu paham juga tentang plural majesty itu. Dari tadi Pak Denny udah menyebutkan tentang kekuasaan. Karena ada Musa, ada kekuasaan pada Raja Inggris. Maka menyebutkan dirinya sebagai kami telah melakukan ini, telah melakukan itu. Kekuasaan ini ya mempunyai hal dalam berbagai pihak, berbagai aspek yang banyak. Dia plural, bukan yang menyebutkannya, bukan subjeknya, bukan. Itu makanya ada plural majesty yang dimuliakan karena punya kekuasaan. Kuasanya itu yang sangat banyak, sangat meliputi banyak hal. Itulah bedanya dengan plural yang biasa, yang jamak terhadap penjumlahan. Itu perlu dipahami juga Pak Denny. Bukan berarti yang katanya plural itu harus semuanya banyak, tidak. Kaidah ilmu bahasa di semua bangsa, semua negara, semua bahasa ada. Termasuk bahasa Indonesia. Presiden Indonesia juga kalau berpidato pakai kami, mewakili kekuasaannya sebagai presiden. Karena dia bisa melakukan banyak hal. Ya itu aja, lanjut Pak Juma. Ya, insyaallah. Oke, mungkin ada saudara kita Kristen di bawah yang bisa dinaikkan ke atas, silakan.